Pemerintah mempercepat transformasi besar-besaran dalam administrasi perpajakan nasional dengan mendorong seluruh proses inti ke dalam sistem digital terpadu Cortex. Langkah ini menandai fase lanjutan reformasi fiskal yang menempatkan teknologi sebagai tulang punggung kepatuhan, pelaporan, dan pengawasan pajak, sekaligus merespons pertumbuhan ekonomi digital yang kian masif. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai platform lama secara bertahap dimatikan dan dialihkan ke Cortex, sebuah sistem yang dirancang untuk menyatukan data, proses, dan layanan perpajakan dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa Cortex bukan sekadar pembaharuan aplikasi, melainkan perubahan cara kerja administrasi pajak secara menyeluruh. Sistem ini mengintegrasikan pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, penagihan, hingga pengawasan berbasis risiko dalam satu arsitektur data. Dengan pendekatan tersebut, otoritas pajak dapat memantau kepatuhan secara real-time, mengurangi duplikasi data, dan meminimalkan celah kesalahan manual yang selama ini kerap terjadi pada sistem terpisah. Dalam praktiknya, wajib pajak baik orang pribadi maupun badan mulai merasakan dampak langsung dari migrasi ini. Proses pembuatan faktur pajak elektronik, pelaporan SPT masa dan tahunan, serta rekonsiliasi pembayaran kini diarahkan melalui satu pintu digital. Pemerintah mengklaim bahwa beban administrasi akan berkurang seiring berjalannya waktu karena data yang sudah masuk ke Cortex dapat digunakan ulang untuk berbagai keperluan pelaporan, sehingga wajib pajak tidak perlu mengisi informasi yang sama berulang kali. Transformasi ini juga dibarengi dengan penataan ulang basis data perpajakan. Cortex memanfaatkan pemadanan data lintas instansi, termasuk data kependudukan, perbankan, dan kepabeanan, untuk membangun profil risiko wajib pajak yang lebih akurat. Dengan demikian, pengawasan tidak lagi bersifat menyeluruh dan reaktif, melainkan lebih terarah pada sektor dan pelaku yang memiliki potensi ketidakpatuhan tinggi. Pemerintah menilai pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjaga rasa keadilan bagi wajib pajak yang selama ini patuh. Seiring dengan penguatan sistem administrasi, pemerintah juga memperluas cakupan pajak di sektor ekonomi digital. Penerbitan PMK 37 2025 menjadi tonggak penting karena mewajibkan platform e-commerce untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan yang dilakukan oleh penjual dalam negeri. Ketentuan ini telah berlaku dan secara langsung mengubah lanskap kewajiban pajak bagi jutaan pelaku usaha daring, khususnya usaha mikro dan kecil yang selama ini memanfaatkan marketplace sebagai kanal utama penjualan. Di bawah aturan tersebut, platform e-commerce berperan sebagai pemungut pajak, memotong PPh pasal 22 pada saat transaksi terjadi dan menyetorkannya ke kas negara. Pemerintah menilai mekanisme pemungutan di hulu ini lebih efisien dibandingkan menunggu pelaporan mandiri oleh masing-masing penjual. Selain itu, kebijakan ini dianggap mampu memperluas basis pajak tanpa menaikkan tarif, karena lebih banyak transaksi digital yang tercatat dan terpantau. Pelaku industri e-commerce menyambut aturan ini dengan sikap beragam. Beberapa platform besar menyatakan kesiapan karena infrastruktur digital mereka sudah memungkinkan pemungutan otomatis. Perusahaan seperti Tokopedia dan Shopee misalnya telah melakukan penyesuaian sistem untuk mengakomodasi kewajiban baru tersebut. Namun di sisi lain, sebagian penjual kecil mengkhawatirkan dampaknya terhadap arus kas, terutama bagi mereka yang margin keuntungannya tipis. Pemerintah berupaya meredam kekhawatiran itu dengan menegaskan bahwa pemungutan PPh pasal 22 bersifat kredit pajak. Artinya, pajak yang dipungut dapat diperhitungkan dalam kewajiban pajak tahunan penjual sehingga tidak menjadi beban ganda. Selain itu, pelaku usaha dengan omset di bawah batas tertentu tetap dapat memanfaatkan skema pajak final UMKM sesuai ketentuan yang berlaku. Sosialisasi intensif terus dilakukan agar pelaku usaha memahami hak dan kewajiban mereka secara utuh. Integrasi kebijakan e-commerce dengan Cortex menjadi kunci keberhasilan implementasi. Data transaksi yang dipungut oleh platform akan langsung masuk ke sistem Cortex, memungkinkan otoritas pajak memantau kepatuhan secara menyeluruh. Bagi penjual, data tersebut juga akan muncul dalam akun pajak mereka, memudahkan proses pelaporan dan pengkreditan pajak. Pemerintah menilai sinergi ini sebagai contoh konkret bagaimana digitalisasi dapat menyederhanakan administrasi sekaligus meningkatkan penerimaan.
Di tengah percepatan digitalisasi, pemerintah juga menyiapkan kerangka pengawasan kepatuhan yang lebih kuat melalui PMK 111/2025. Regulasi ini dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 dan bertujuan memperjelas mekanisme pengendalian kepatuhan wajib pajak. Aturan baru tersebut memperkenalkan pendekatan berbasis risiko secara lebih sistematis dengan indikator yang terukur dan prosedur yang transparan. Dalam kerangka PMK 111/2025, pengawasan tidak lagi semata-mata mengandalkan pemeriksaan konvensional, melainkan memanfaatkan analitik data yang terintegrasi di Cortex. Wajib pajak dengan profil risiko rendah akan mendapatkan perlakuan yang lebih sederhana, sementara mereka yang teridentifikasi berisiko tinggi akan menjadi prioritas pengawasan. Pemerintah menegaskan bahwa pendekatan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan kemudahan berusaha. Regulasi tersebut juga mengatur tata cara klarifikasi data dan komunikasi antara otoritas pajak dan wajib pajak. Dengan prosedur yang lebih jelas, diharapkan potensi sengketa dapat ditekan sejak awal. Wajib pajak diberikan ruang untuk memberikan penjelasan atau pembetulan sebelum tindakan penegakan yang lebih keras diambil. Prinsip ini disebut sejalan dengan semangat fairness dan kepastian hukum yang menjadi landasan reformasi perpajakan. Pakar pajak menilai kombinasi Cortex, pemungutan pajak e-commerce, dan penguatan pengawasan kepatuhan sebagai paket kebijakan yang saling melengkapi. Digitalisasi administrasi memberikan fondasi data yang kuat, pemungutan di sektor digital memperluas basis pajak, sementara pengawasan berbasis risiko memastikan bahwa penegakan dilakukan secara proporsional. Namun mereka juga mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kualitas data, dan kapasitas sumber daya manusia. Tantangan teknis masih menjadi sorotan. Migrasi ke sistem baru berpotensi menimbulkan gangguan layanan, terutama pada masa transisi. Pemerintah mengakui adanya penyesuaian di lapangan, namun menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sistem dan dukungan teknis terus dilakukan. Saluran bantuan digital dan pusat layanan terpadu diperkuat untuk membantu wajib pajak yang mengalami kendala. Dari sisi dunia usaha, kepastian regulasi menjadi faktor penting. Pelaku usaha berharap bahwa aturan yang telah diterbitkan tidak sering berubah, sehingga mereka dapat merencanakan kegiatan bisnis dengan lebih pasti. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas kebijakan dengan perubahan dilakukan secara terukur dan melalui konsultasi publik yang memadai. Transformasi digital perpajakan ini juga dipandang sebagai bagian dari agenda yang lebih luas untuk memperkuat penerimaan negara. Dengan rasio pajak yang masih relatif rendah dibandingkan potensi ekonomi, pemerintah membutuhkan instrumen yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan tanpa membebani sektor produktif. Digitalisasi dinilai sebagai jalan tengah yang memungkinkan perluasan basis pajak dengan biaya administrasi yang lebih rendah. Di tingkat internasional, langkah Indonesia sejalan dengan tren global di mana banyak negara mengadopsi sistem pajak digital dan memperluas pemajakan ekonomi digital. Kerjasama pertukaran data lintas negara dan adopsi standar internasional menjadi relevan dalam konteks ini, terutama untuk menghadapi tantangan penghindaran pajak di era digital. Pemerintah menyatakan bahwa Cortex dirancang dengan mempertimbangkan interoperabilitas dan standar global tersebut. Menjelang berlakunya PM-nya 111/2025, sosialisasi kepada wajib pajak menjadi agenda utama. Pemerintah menghimbau pelaku usaha dan masyarakat untuk mulai menyesuaikan diri dengan mekanisme baru, memahami profil risiko, dan memastikan data perpajakan mereka akurat. Kepatuhan sejak awal dinilai akan mengurangi potensi masalah di kemudian hari. Secara keseluruhan, percepatan digitalisasi melalui Cortex, penerapan pemungutan pajak e-commerce, dan penguatan pengawasan kepatuhan mencerminkan arah kebijakan fiskal yang semakin berbasis data dan teknologi. Pemerintah berharap reformasi ini tidak hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih transparan dan adil antara negara dan wajib pajak. Dalam jangka panjang, sistem yang lebih modern dan terintegrasi diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika digital yang terus berkembang. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar pajak, kebijakan ekonomi, dan berita keuangan yang berdampak langsung pada kamu. Kami juga ingin mendengar pendapatmu. Apa yang kamu pikirkan tentang pembaruan kebijakan pajak dan insentif ini?
Apakah kamu sudah merasakan dampaknya, atau menurutmu pemerintah masih perlu melakukan lebih banyak? Bagikan pendapat dan pandanganmu di kolom komentar di bawah.